Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang anak dan remaja disabilitas lalas dan kebutuhan pendidikan. Untuk mengawali, saya sendiri Salman Al-Falis akan memaparkan materi sebagai berikut. Eh, Pengertian anak. Di sini anak dikatakan sebagai fase pertama ya dalam kehidupan ini setelah kelahiran. Di sini ada beberapa pendapat masalah anak. Yang pertama menurut Lesmana, secara umum anak dikatakan adalah seorang dilahirkan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan seorang lelaki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Jadi seorang manusia yang telah dilahirkan oleh seorang ibu melalui proses bertemunya sperma dan sel telur akan melahirkan seorang bibit yang bibit itu menjadi seorang bayi ketika terlahirkan di dunia ini. Nah, itu menurut Lesmana, dari Lesmana. Dan pendapat yang kedua menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda, dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar. Nah, di sini anak diibaratkan kertas putih, anak yang baru lahir. Tergantung kita orang tuanya mewarnai anak itu dengan apa? Dengan kebaikankah? Dengan keburukankah? Itu tergantung orang tua yang mencetak anak tersebut ya. Itu. Nah, di sini anak mudah terpengaruh, mudah kita alahkan. Masa-masa anak ini masa-masa keemasan. Nah, jadi jangan lewatkan usia anak tersebut. Ya, mungkin itu pengertian anak. Untuk pelajaran yang kedua kami serahkan kepada Mbak Valida. Oke, terima kasih Mas Salman. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang yang kedua, yaitu hambatan-hambatan disabilitas laras. Yang pertama, mungkin ada gangguan emosi. Sebagai anak tunalaras atau disabilitas laras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu mungkin ada senang, ada sedih, ada lambat, cepat marah, dan juga rileks tertekan. Yang kedua yaitu mungkin ada gangguan sosial. Pada anak yang mengalami gangguan atau yang merasa kurang senang menghadapi pergaulan, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Mungkin dari penjelasan dari saya, nanti bisa disambung dari teman-teman yang lain untuk hambatan disabilitas laras atau yang lainnya bisa disampaikan dari teman-teman dari grup kami, dari kelompok kami untuk presentasi yang lain. Monggo dipersilakan untuk teman-teman yang berikutnya bisa disampaikan dari salah satu kelompok kami, Bu Sri Lestari. Monggo Bu Sri Lestari bisa dilanjut.
Di sini akan membahas mengenai pengertian remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja ini, manusia tidak bisa atau belum bisa disebut sebagai dewasa, tetapi secara psikologis merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa remaja terjadi kematangan secara kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas, sehingga memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Bisa juga disebut anak remaja merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa remaja ini dimulai usia antara 12 tahun sampai 18 tahun, bisa juga sampai 21 tahun. Masa remaja pada dasarnya pubertas, yaitu sebuah fase yang dialami oleh anak-anak menuju usia remaja. Pubertas ini biasanya dialami oleh anak-anak usia 10 sampai 16 tahun. Dan di fase ini akan terjadi perubahan hormon yang ditandai dengan perubahan fisik, seperti perubahan bentuk tubuh, cara berpakaian atau penampilannya juga ikut berubah. Jadi masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna, baik secara fisik, biologis, mental, emosional, serta psikososial. Kemungkinan ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, juga lingkungan masyarakat. Saya kira pembahasan mengenai pengertian remaja saya kira sekian dan akan dilanjutkan lagi oleh teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Abadi, NIM 211F10420. Di sini saya akan menerangkan tentang hambatan disabilitas laras. Klasifikasi atau penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya kenakalan. Gangguan dengan penjelasan sebagai berikut. Menurut jenis gangguan atau hambatan. A. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks, tertekan. Secara umum emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah. Merasa tertekan, merasa cemas, gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi. 1. Gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. 2. Takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. 3. Gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatan aneh. Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-usap, dan menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilit tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti, dan mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedip mata, dan menyinyitkan muka, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan. Perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang
berang menghadapi kenyataan pergaulan, rendah diri yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. Gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Saya atas nama Sri Wahyuni melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu pengertian disabilitas laras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial individu. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma pada anak usia tunalaras yang pada umumnya mereka ada yang merasa tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan dan merasa cemas dalam kesehatannya, seolah-olah tidak merasa sakit dan lain-lain. Berhasil studi juga menunjukkan bahwa anak tunalaras pada umumnya menunjukkan bahwa ia memiliki rendah diri berprestasi dan juga berasal dari sosial yang rendah pula. Untuk selebihnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa kriteria dapat dijadikan pedoman untuk berat ringannya. Kriteria itu adalah ada 7 poin. Besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif, semakin tinggi pula berat tingkah kenakalan anak tersebut. 2. Frekuensi tindakan, artinya tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya juga. Berat ringannya pelanggaran kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah sendiri. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara perbaiki anak-anak bandel dan keras kepala. Sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda keturunan yang dialami apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. 7. Kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan dan penetapan berat ringannya kenakalan untuk dipisah dalam pendidikannya. Demikian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Akan dilanjutkan dengan teman saya yang lain, yaitu Mbak Titi Handayani. Baiklah, untuk saat ini saya akan membahas tentang cara penanganan disabilitas laras. Cara penanganan disabilitas laras yang pertama adalah orang tua harus lebih terbuka pemikirannya dan menerima kondisi anak kita saat ini. Tanamkan pada diri kita bahwa anak disabilitas laras bukanlah aib yang harus ditutupi. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan karena anak disabilitas laras membutuhkan lebih daripada anak-anak lainnya. Yang ketiga adalah adaptasi dengan anak. Karena adaptasi yang baik akan membuat kita untuk memahami kondisi dan potensi anak untuk meningkatkan kedekatan emosional pada anak. Kemudian yang kelima adalah ajari anak untuk mengeksplor keterampilan. Yang keenam, tanamkan kemandirian sedari dini. Kemudian yang ketujuh, pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak sehingga membuat kita semakin terbiasa kepada anak disabilitas laras. Kemudian yang terakhir adalah ikuti saran-saran pakar atau dokter sehingga nantinya kita bisa mendapatkan cara yang tepat untuk menangani anak disabilitas laras. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan
dilanjutkan oleh teman saya Waqiatul Imtihana. Perkenalkan, nama saya Waqiatul Imtihana. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Titi. Saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran disabilitas laras. Metode pembelajaran yang dipakai kepada anak disabilitas laras yaitu metode untuk mengajar dengan metode konvensional. Konvensional itu yaitu berupa ceramah atau pemberian tugas. Metode pembelajaran yang dipakai guru pendamping khusus terhadap siswa tunalaras berupa metode pembelajaran pada umumnya seperti ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Selain itu, teknik pembelajaran yang sering dipakai guru pendamping khusus dalam membimbing atau mengajar siswa tunalaras adalah dengan pendekatan individu serta pemberian reward atau punishment. Yang B yaitu materi pembelajaran. Materi yang diajarkan kepada siswa tunalaras sesuai dengan kurikulum yang dipakai. Umpama saat ini memakai kurikulum 2013, yaitu yang dipakai kurikulum yang terbaru. Siswa tunalaras mengikuti mata pelajaran sama dengan siswa reguler, tetapi harus dimodifikasi dan disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Materi pelajaran yang dipakai siswa tunalaras sesuai dengan kelasnya, yaitu pelajaran kelas 6. Tetapi untuk pelajaran matematika, siswa tunalaras dapat menggunakan buku pelajaran kelas 4. Hal ini dikarenakan kemampuan matematika siswa tunalaras sesuai dengan materi pelajaran matematika kelas 4 SD. Yang C yaitu yang terakhir yang C, penggunaan sumber dan media pembelajaran. Penggunaan sumber dan media di sekolah ini cukup baik. Terdapat media yang begitu beragam seperti media peraga matematika, media peraga IPA, terdapat juga beberapa hasil belajar siswa yang dipajang di kelas menggunakan beberapa media seperti kertas lipat dan kertas berwarna. Yang terakhir yaitu D, evaluasi pembelajaran siswa tunalaras. Siswa tunalaras mengikuti ujian di kelas bersama siswa lain, tetapi pengerjaan sosial tersebut soal dibuat oleh tim guru pendamping khusus. Evaluasi non-akademik tidak dilakukan secara tertulis, tetapi melalui observasi selama pendamping siswa tunalaras. Hasil evaluasi tersebut berupa buku rapot sekolah pada umumnya yang akan dibagikan oleh wali kelas pada saat pembagian rapot serta laporan hasil belajar yang berisi grafik perkembangan hasil belajar, deskripsi hasil belajar akademik dan non-akademik, serta catatan masukan untuk orang tua siswa masing-masing. Demikianlah pembahasan tentang metode pembelajaran anak tunalaras yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan yaitu selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Safiuddin, Ahmad Safiuddin, yaitu tentang kesulitan belajar disabilitas laras. Demikian, kami persilakan untuk Mas Ahmad Safiuddin. Kesulitan belajar disabilitas laras. Anak tunalaras sulit menerapkan suatu pelajaran
dikarenakan adanya gangguan perilaku dan gangguan emosional yang ada pada dirinya tersebut. Kesulitan tersebut membuat mereka memberontak dengan cara yang buruk, seperti tidak mengerjakan tugas, tidak mau mengikuti pelajaran sekolah. Anak tunalaras juga kesulitan membaca maupun menulis. Tak jarang sering tak naik kelas. Jenis kesulitan belajar anak tunalaras. Anak tunalaras sulit membaca. Anak tunalaras sulit memperhatikan pelajaran. Anak tunalaras juga sulit menghitung dan lain-lain. Seseorang dapat dikatakan sulit belajar atau lamban belajar jika ia memiliki EQ normal. Namun jika dibandingkan, Alhamdulillah, demikian presentasi kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang anak serta remaja disabilitas laras dan kebutuhan pendidikan. Mudah-mudahan presentasi kami dari kelompok 2 bisa memberikan inspirasi, motivasi buat teman-teman yang lain dari PLB yang lain. Terima kasih buat Bunda Tati yang sudah banyak membimbing kami dari calon-calon pendamping luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya kami sebagai calon-calon pendidik dari pendamping luar biasa dari PLB Universitas Pendidikan Argopuro, kedepannya kita bisa menjadi calon-calon yang bisa mendampingi teman-teman dari disabilitas Kabupaten Jember untuk menjadi pendamping-pendamping yang luar biasa dan bisa bermanfaat buat kami dan juga teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Jember. Terima kasih Bunda Tati sudah memberikan banyak ilmu dari PLB Universitas Argopuro. Kedepannya kami akan tetap semangat, tetap belajar, tetap mencari ilmu dari Bunda Tati. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Tetap semangat buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena kami masih belajar. Kedepannya mudah-mudahan Bunda Tati masih memberikan banyak ilmu lagi buat kami. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum.